Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak siswa SMK Lebak Bulus kelas 12 OTKP. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bertemu lagi dalam mata pelajaran otomatisasi tata kelola sarana dan prasarana. Salawat serta salam tidak lupa kita sampaikan ke junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaat di akhirat kelak nanti. Hari ini kita akan mempelajari tentang mengenai peralatan dan perlengkapan kantor. Perlengkapan kantor itu dalam bahasa Inggrisnya disebut dengan office supplies. Di dalam kompetensi dasar itu di 3.4, yaitu menganalisis peralatan atau perlengkapan kantor. Dan kompetensi dasar 4.4 yaitu memilih peralatan atau perlengkapan kantor, office supply. Setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan dapat bisa menjelaskan definisi perlengkapan kantor. Yang kedua, kalian dapat menguraikan jenis-jenis perlengkapan kantor. Yang ketiga, kalian dapat menerapkan tata cara pemilihan perlengkapan kantor. Yang keempat, kalian dapat menganalisis pemilihan peralatan atau perlengkapan kantor. Yang kelima, kalian dapat melakukan identifikasi perlengkapan kantor yang digunakan sesuai dengan kebutuhan pekerjaan. Yang keenam, kalian dapat memilih perlengkapan kantor dengan tepat sesuai dengan kebutuhan pekerjaan. Di dalam perlengkapan kantor ini akan kita jelaskan mengenai pertama, apa sih definisi perlengkapan kantor itu? Yang kedua, apakah jenis-jenis perlengkapan kantor tersebut? Yang ketiga, kita dapat mengidentifikasi bahan, alat, dan perabotan kantor. Yang keempat, bagaimana langkah-langkah pengadaan perlengkapan kantor. Yang kelima adalah bagaimana tata cara pemilihan perlengkapan kantor. Pengertian dari peralatan dan perlengkapan kantor adalah barang-barang yang digunakan untuk menghasilkan suatu pekerjaan yang diharapkan di kantor. Macam-macam perlengkapan kantor. Yang pertama adalah perabot kantor, peralatan atau perlengkapan kantor, mesin-mesin kantor, pesawat kantor, dan interior kantor. Perabot kantor adalah benda-benda kantor yang umumnya terbuat dari kayu atau metal yang dipergunakan untuk melaksanakan pekerjaan tata usaha. Semisalnya meja, ada kursi, ada lemari, ada rak buku, dan lain-lainnya. Peralatan atau perlengkapan kantor yaitu barang-barang yang digunakan untuk menghasilkan suatu pekerjaan yang diharapkan di kantor. Peralatan dan perlengkapan kantor itu dibagi menjadi dua, yaitu pertama perlengkapan atau perlengkapan kantor yang habis pakai. Yang kedua perlengkapan atau peralatan kantor yang tidak habis pakai. Contoh-contoh dari perlengkapan atau peralatan habis pakai, contohnya kertas, map, dan lain sebagainya. Yang kedua, perlengkapan atau peralatan tidak habis pakai, contohnya ini ada perforator, ada stapler, ada penyebit kertas. Macam-macam perlengkapan kantor lain adalah mesin kantor. Mesin kantor adalah segala macam alat yang digunakan untuk membantu pekerjaan kantor
yaitu mencatat, mengirim, menggandakan, dan mengolah bahan keterangan dengan sistem kerja secara mekanik maupun elektrik. Misalnya mesin tik, komputer, stensil, object head projector atau OHP, mesin fotokopi, dan sebagainya. Nah, ini contoh-contoh mesin kantor, bisa kamu lihat sendiri. Ya, di sini ada mesin fotokopi, di sini ada OHP. Kalau sekarang adalah kita pakai biasanya infocus atau LCD yang sering kita gunakan. Lalu ada komputer atau sekarang mesin dulu mesin ketik. Mungkin kalian alat seperti ini sudah jarang bisa ditemui. Sekarang beralih kepada PC atau komputer atau laptop. Lalu ada printer. Macam-macam peralatan kantor yang lain adalah pesawat kantor. Pesawat kantor adalah semua mesin kantor yang digunakan untuk mengadakan komunikasi baik di lingkungan sendiri maupun dengan pihak luar kantor. Misalnya intercom, telepon, fax, dan sebagainya. Lalu macam-macam perlengkapan kantor lain adalah interior kantor. Interior kantor adalah segala macam benda yang dipakai untuk menciptakan iklim suasana yang kondusif pada ruang tempat bekerja. Misalnya gambar, lampu, vas, bunga, dan sebagainya. Nah, ini contohnya. Ya. Bagaimana kantor itu akan indah oleh interior kantor, terasa indah dilihat ya. Berikutnya adalah bagaimana cara mengidentifikasi bahan, alat, dan perabotan kantor. Di sini ada meja kantor, ada kursi kantor, ada rak surat, ada mesin penghancur kertas. Meja kantor. Menurut Delianggi, meja tulis yang baik hendaknya memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Yang pertama adalah dari permukaan meja sampai rantai tidak seluruhnya tertutup. Yang kedua, permukaan meja tidak berkilat-kilat sehingga tidak menyilaukan mata pegawai yang memakainya. Yang ketiga, luas meja tidak terlampau berlebihan. Yang keempat, ukuran meja kerja pada umumnya dapat dibedakan sebagai berikut. Ukuran meja kerja pada umumnya dapat dibedakan. Pertama, meja karyawan. Meja karyawan ini idealnya ukurannya 120 kali 80 cm. Di samping itu ada meja karyawan yang lebih besar yaitu 160 kali 80 cm. Lalu yang kedua adalah meja pimpinan. Nah, meja pimpinan ini berukuran 130 kali 80 cm atau paling besar 150 kali 90 cm. Yang kedua adalah kursi kantor. Menurut Ralph Barnes yang diterjemahkan oleh Delianggi, kursi yang baik mempunyai syarat sebagai berikut. Kursi tersebut dapat diatur tinggi rendahnya sehingga cocok bagi pegawai yang memakainya. Yang kedua, kursi tersebut dibuat secara kokoh. Yang ketiga, kursi itu sesuai dengan bentuk badan orang. Yang keempat, kursi itu mempunyai penyangga belakang sehingga dapat menunjang tulang punggung karyawan. Rak surat. Nah, rak surat ini adalah untuk memudahkan menemukan kembali banyaknya surat masuk dan surat keluar dengan cepat. Perlu adanya kegiatan pengarsipan. Alat yang digunakan untuk mengarsip surat tersebut adalah rak surat atau baki surat. Tempat penyimpanan surat berbentuk kotak atau box file dan lemari arsip atau filing kabinet. Mesin penghancur kertas. Mesin penghancur kertas telah menjadi standar perkantoran modern sebagai cara yang paling aman, cepat bersih, dan sangat efisien untuk pemusnahan dokumen-dokumen yang tidak terpakai. Bagaimanakah langkah-langkah pengadaan perbekalan kantor atau pengadaan kantor tersebut?
Yang pertama, kita membuat surat permohonan atau daftar permintaan barang ke gudang terlebih dahulu. Kedua, petugas gudang memeriksa persediaan atau stok barang di gudang. Yang ketiga, surat lalu diserahkan kepada bendahara. Yang keempat, bendahara meminta persetujuan kepada pimpinan atau kepala. Berikutnya, apabila sudah disetujui, lalu diserahkan ke bagian logistik untuk melakukan pembelian barang yang dibutuhkan. Berikutnya, sebelum barang diterima, barang hendaknya harus diperiksa atau diuji terlebih dahulu. Nah, kalau sudah cocok, barang diterima dengan menggunakan buku serah terima barang dan penerimaan barang. Lalu yang berikutnya adalah yang terakhir, sudah dicatat, barang tersebut disimpan di gudang untuk didistribusikan ke bagian atau unit yang membutuhkan. Nah, dalam penyimpanan ini ya yang harus diperhatikan adalah dalam bendanya. Kalau ada benda-benda yang kecil atau sedang atau besar, itu kalau yang kecil sebaiknya letakkan di atas yang benda yang besar. Lalu dalam penempatan penyimpan juga barang-barang yang biasanya cepat dipakai itu harusnya beradanya di tidak di dalam, artinya bisa cepat diambil, artinya cepat diambil, artinya diletakkan di tempat yang di depan, jangan di belakang, ya itu. Berikutnya, beberapa hal yang harus diperhatikan di dalam pemilihan mesin-mesin dan perlengkapan kantor, antara lain, mesin-mesin benar-benar diperlukan. Yang kedua, jenis mesin hendaknya praktis, mesin dapat mengurangi biaya pelaksana kerja, mesin dapat mempercepat selesainya pekerjaan. Mutu mesin harus benar-benar baik, mesin dapat mengurangi kesulitan kerja, mesin dapat digunakan untuk berbagai keperluan, pemeliharaan mesin mudah dilakukan, pelatihan untuk pengoperasian mesin dapat dilaksanakan dengan mudah. Mesin juga harus cocok dengan jenis pekerjaan. Yang berikutnya adalah tersedia ruang kantor untuk meletakkan mesin. Nah, itu. Jadi, ruang kantor itu harus luas, artinya harus luas atau bisa diletakkan oleh mesin kantor tersebut. Baiklah, di sini ada penilaian. Nanti kamu tinggal klik saja, ya, tinggal start. Ya, kita contohkan seperti ini. Ya, silakan nanti kamu lanjutkan penilaiannya di Google Form sudah saya berikan ya untuk soal-soal mesin, peralatan dan perabatan kantor. Ya, misalkan ini barang-barang penunjang kegiatan kantor yang tidak habis pakai, contohnya apa? Ya, stensil, OHP, dan komputer bukan fasilitas atau barang-barang pekerjaan kantor yang tergolong dalam apa? Ya. Jenis mesin yang digunakan untuk menunjang komunikasi baik lingkungan sendiri maupun dengan pihak luar kantor adalah dan lain sebagainya. Oke. Terima kasih ya sudah melihat video tayangan di PowerPoint saya. Nanti kamu tinggal download PowerPoint-nya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.